Assalamualaikum kawan lamban, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Di belakangku ini ada Jeep Wrangler Sport, punya temen di Jogja, punya Om Wibowo. Kita ditantang, Mas bikin Wrangler gagah under 100 juta itu gimana sih? Gitu kan? Ya udah. Kita rekomendasiin tentunya kalau Jeep kayak gini kan jelas kita lihat dari ban velg kan, itu udah menu wajib lah. Kegagahan sebuah Wrangler dilihat dari ban dan velg dulu kan gitu. Kemudian ngikutin apa? Step keduanya adalah penyesuaian suspensi gitu. Setelah itu tinggal aksesoris apa yang ditempel kan gitu. Gagahnya dapat, nyamannya dapat, dan pede ketika dipakai untuk jalan-jalan ataupun nongkrong. Itu kita breakdown satu-satu teman-teman. Yang pertama adalah background dari mobil ini, datang ke mobil itu adalah pakai ban 33 ring 20. Pakai BFG juga, cuma ring 20 kan nggak nyaman sama sekali ya kalau untuk pakai di cekat, apalagi suspensi masih standar semua kan gitu. Akhirnya kita pilihin pakai ban 35, pakai punya BFG KM3 12,5 ring 17. Sudah otomatis langsung gagah lah gitu. Dipadu dengan velg Black Rhino yang yoke gunmetal ini lebar 9, offsetnya -12. Jadi keluar sedikit yang bikin mobil ini jadi tambah padat dan keker gitu, kayak bulldog gitu lah. Itu. Nah, tapi kan suspensinya standar. Dengan ban 35 nggak support pasti. Pilihannya adalah diganti suspensinya. Per sama shock aja udah cukup. Pernya kita pakein Ome ya kan, yang medium load, lift 2,5 in. Ini lift 2,5 in teman-teman, biar tetap kayak standarnya fitmentnya gitu. Kalau 2 in terlalu ngepres gitu, ada nggak seruk dikit. 2,5 in pakai Ome medium load. Kemudian shocknya ini yang untuk harian pakai Ome Nitro Charger yang kuning. Itu udah cukup banget teman-teman, asli. 8 jutaan kayaknya teman-teman udah bisa dapat shocknya. Terus pernya 9 jutaan kalau nggak salah. Udah bisa mejeng gagah dengan ban 35 dan nyaman untuk dikendarai. Nggak lupa juga shock steernya kita ganti pakai Tough Dog SV yang adjustable. Jadi bisa diutak-atik tingkat kekerasannya gitu. Mau enteng ya tinggal diklik aja, mau berat ya tinggal diklik aja. Itu semua draggling, terot, track bar masih standar gitu, karena masih kuat, tidak ada problem, ball jointnya masih bagus-bagus. Aku pikir ketika dipakai daily use masih durability-nya masih bagus lah, masih akan panjang gitu. Om Wibowo ini datang udah ada aksesorisnya winch, terus bumper anniversary depan belakang gitu. Jadi udah sangat cukup terlihat gagah, ganteng, keren, beken gitu. Pede kalau untuk nongkrong weekend car gitu, udah orang lihat tuh udah wah ini keren nih cekannya pakai BFG gitu. Itu ngomongin tentang durability steering system di Wrangler JK, sebenarnya banyak teman-teman yang kemudian bingung ketika menghadapi dead wobble, apalagi teman-teman sudah memakai ban besar, misal kayak ban 35 gini. Karena kondisi draggling terot masing-masing JK itu kan beda-beda ya. Ada yang kemudian udah punya kurang oke, terus pakai ban 35 gitu. Suatu waktu untuk dipakai jalan 60, 80 tuh setirnya geter gitu kan, sampai bodinya goyang semua kayak setir mau lepas gitulah. Nggak usah panik, itu teman-teman udah langsung lihat aja terot, draggling sama track barnya itu. Udah dilihat aja, pasti ball jointnya udah kalah itu. Kalau kondisi sudah seperti itu, nah menunya, obatnya itu tinggal diganti pakai yang lebih heavy duty, pakai punya Teraflex, Synergy boleh, JKS ada juga yang secara build up-nya dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan
standarnya. Dan itu nanti ball joinnya juga bisa di setel, atau misal rusak kita bisa beli ball joinnya aja gitu. Jadi nggak usah panik teman-teman gitu. Apalagi misal teman-teman ada yang pakai ban 37 Draggling Terot kondisi masih standar, ya masih bisa, masih support, cuma durability-nya nggak oke gitu. Pasti nanti satu waktu teman-teman akan menemukan dead wobble seperti itu gitu ya teman-teman. Itu bagian steering system. Terus ada lagi yang harus selalu kita istilahnya review ulang adalah ketika teman-teman punya JK, JL dan lain sebagainya. JK terutama teman-teman harus lihat kondisi aki, apakah CCA-nya itu besar, paling enggak 650 CCA. Karena itu sangat-sangat penting teman-teman untuk menjaga stabilitas aliran listrik di mobil teman-teman. Yang sering terjadi apa? Ganti modul ABS kan gitu. Dikit-dikit sensor speed rusak. Hal-hal seperti itu yang kecil tapi nyebelin gitu. Kalau ya ampun mobil sebulan sekali dipakai pasti cek engine, sensor speed, dibersihin nanti sebulan lagi cek engine lagi, misal ABS-nya nyala kan nggak nyaman. Makanya mending akinya dilihat dulu speknya, dibenerin CCA-nya biar ya udah nggak ada problem ke depannya. Itu. Dan terakhir teman-teman. Beberapa Wrangler yang ada pernah satu kasus adalah di bagian dashboard itu jadi rumah tikus. Itu karena apa? Ternyata kalau selidik punya selidik, teman-teman kalau parkir di rumah itu dalam kondisi yang sama, di tempat itu madepnya ke situ dan pasti di situ gitu. Itu jadi warning buat teman-teman. Kalau misal punya mobil, apalagi mobil SUV keren kayak gini, Jeep, Land Cruiser dan lain sebagainya, sesekali dipindah tempatnya, dibalik madepnya, digeser dikit, kadang di depan kadang di belakang gitu, biar tikus nggak bisa ngidentifikasi. Karena ribet juga teman-teman kalau udah jadi rumah tikus itu, wah nanti modal madul nggak jelas, dandaninnya payah, bikin ribet gitu. Jadi teman-teman perlu aware dengan penempatan parkir di rumah. Dan sama beli apa, biasanya di toko online banyak semprot-semprotan untuk antisipasi tikus di dalam mobil teman-teman. Karena apalagi kalau Wrangler kayak gini lah, dilele kalau misal yang digigitin kabel ABS kabel ECU kan payah juga kan, ribet juga kita gitu. Nah, sekilas ini tadi kita berbagi tips, dan balik lagi bahwa tantangan under 100 juta gimana setupnya, ya paling enak seperti ini. Terutama ban velg itu adalah menu utama untuk mobil terlihat gagah. Yang kedua adalah penyesuaian suspensi agar mobil tetap enak dipakai untuk daily use ya. Ini konsepnya untuk daily use. Gitu teman-teman. Apa ada tambahan kira-kira under 100 juta apalagi yang perlu diotak-atik? Coba tulis di kolom komen. Gitu ya. Makasih teman-teman. Sehat selalu. Assalamualaikum.